Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi kinerja Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Saya Marcelina Grifimbala, mahasiswa Riteker uji kompetensi kinerja Program Pendidikan Profesi Guru periode 2 tahun 2023. Hari ini tanggal 13 Juni 2023 akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di sekolah saya, yaitu SMP Negeri Sata Pratalai, Desa Musingaran, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya hari ini akan membawakan materi deskriptif pada kelas 8. Sekian dan terima kasih. Say good morning to our teacher. Good morning, ma'am. Okay, good morning. Choose time, please. Thank you, ma'am. Well, how are you today? I am fine, ma'am. How about you? Okay, I am fine too. Have you prayed before? No, ma'am. Okay, now one of you lead us to pray. Stand up, please. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you for Randy. Have lead us in prayer. Okay, anybody didn't come today? We are all here, ma'am. Okay, it means that you were here now. Did you ready to join the class? Yes, ma'am. Okay, it means that you ready to join the class today. Itu artinya Anda sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. We will learn about new topic. Before we start new topic, I want to ask you about last topic. Saya ingin bertanya pada Anda, topik minggu lalu itu kira-kira topik tentang apa? Teks narrative. Okay, the last topic is narrative text. Okay, apa itu teks naratif atau narrative text? Teks yang menceritakan kejadian masa lampau. Oke, teks naratif adalah teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa di masa lampau. Nah, sebelum kita melangkah ke materi kita, saya ingin memberikan Anda sebuah tes. Kita akan melakukan pretest. Jadi saya beri waktu Anda 5 menit untuk mengerjakan pretest. Okay, thank you. You have done your pretest. Now we will see the picture. Okay. We will see the picture, and I want to ask you about the picture. What you have seen at the picture? Sudah Anda lihat di gambar ini? Terdapat banyak buaya. Oke, dari gambar tersebut Radin melihat ada banyak buaya. Coba, yang lain. Air tersebut keruh. Apalagi? Di tempat tersebut banyak kotoran. Tempat tersebut banyak kotoran. What else? Tempat wisata yang tak terawat. Tempat wisata tersebut tidak terlawat atau tempat tersebut tidak terawat, tidak ada yang merawatnya lagi. Di sini tempat wisata ini ketika kita melihat keadaannya, kita bisa beri kesimpulan bahwa tempat ini tidak terawat.
Nah, masalahnya itu adalah suatu tempat yang tidak terawat. Jadi setelah kita sudah mengetahui masalah yang akan kita bahas, jadi saya minta kita semua peserta didik harus bisa aktif untuk bisa menemukan solusi. As I said before in the preview, that we will learn new topic. The topic that we will learn today is descriptive text. Sama-sama, descriptive text. Descriptive text. What is descriptive text? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Oke, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek secara terperinci. Misalkan menjelaskan tentang meja. Meja itu bentuknya, kalau meja ini bentuknya persegi atau segi empat. Tingginya Anda bisa ukur sekian. Meja ini terbuat dari kayu. Biasa digunakan untuk menyimpan barang. Dalam teks deskriptif itu ada yang disebut struktur teksnya. Nah, mari kita lihat di screen. Struktur teks deskriptif atau generic structure of descriptive text. Ini generic structure of descriptive text. Kita lihat di sini ada identifikasi atau identification. Sama-sama. Identification. And then description. Coba. Description. Ada identification dan juga description. Nah, di bagian identification ini itu ada pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Kemudian di bagian description atau bagian deskripsi itu penginformasian ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat, perilaku, tampilan fisik, dan yang lainnya. Nah, untuk lebih jelas, Anda bisa perhatikan soal pretest tadi. Di soal pretest, Rafa and his family live on a hill. Nah, Anda bisa lihat teksnya. It is far from the city, so that they are still able to enjoy fresh air. They often spend time at home by sitting at the veranda and seeing at mountain view. If they want to see the green rice field, they go to the backyard. Di sini ada dua paragraf teksnya. Ada dua paragraf. Jadi paragraf yang pertama itu yang disebut identification atau paragraf identifikasi. The first paragraph at the text is identification part. Bisa memahami bagian identifikasi dan deskripsi itu secara jelas. Let's see the example of description text. This is description text. You can see, you can read in your mind. Rafa and his family. This is description about Rafa and his family. Okay, in the text, that is consists of two paragraphs. First paragraph and second paragraph. Jadi teks ini terdiri dari dua paragraf. Ada paragraf pertama dan paragraf yang kedua. In the description text is consists this identification part and description part. First paragraph is called identification part. And then second paragraph is called description
person part. Let's see the text and read the text. I read aloud about the text. Rafa and his family live on a hill. It is far from city. Jadi Rafa dan keluarganya itu tinggal di sebuah pegunungan. Pegunungan tersebut jauh dari kota. So they are still able to enjoy fresh air. Mereka tinggal di pegunungan, jadi mereka masih bisa menghirup udara yang segar. They often spare time at home by sitting at the veranda and seeing at mountain view. Jadi mereka biasa menghabiskan waktu dengan duduk di teras rumah dan memandang pemandangan yang ada di sekelilingnya. If they want to see the green rice field, they go to the backyard. Ketika mereka ingin melihat pemandangan padi sawah, mereka pergi ke teras belakang. Jadi itu bagian apa tadi? Di bagian identifikasi. Di bagian paragraf identifikasi, dia menjelaskan tentang objek apa yang akan dideskripsikan. Nah, di sini yang dideskripsikan adalah tentang apa tadi? Tentang Rafa dan keluarganya. Rafa dan keluarganya. Itu sangat jelas sekali. Nah, kemudian masuk ke paragraf yang kedua. Rafa house is designed with classic panggung, design from Padang. Jadi rumah Rafa itu didesain dengan desain klasik, desain panggung. Rumah dari si Rafa ini bahan dasarnya itu adalah kayu. It doesn't have a living room. Jadi rumah itu tidak memiliki ruangan tamunya, tidak ada ruangan tamu. But it has a veranda that is full of wooden furniture decoration. Jadi dia tidak memiliki ruangan tamu, tetapi dia memiliki teras yang diukir dengan hiasan-hiasan. Kemudian the decoration make people wonder and relax every time they see them. Jadi ketika orang melihat lukisan itu, orang bisa terhibur ketika dia melihat lukisan tersebut, dan orang bisa menghabiskan begitu lama waktunya untuk melihat lukisan tersebut. Nah, kemudian there is a big room in Rafa's house. Ada ruangan yang begitu besar di dalam rumah Rafa. Di rumah Rafa itu tadi. It is usually used as Rafa's family room. Jadi ruangan besar itu tadi biasa digunakan sebagai ruangan keluarga. There is a set TV and carpet. Jadi di dalam ruangan besar itu tadi ada satu set TV, dan di bawahnya itu ada karpet. Where they usually watch TV programs. Jadi di dalam ruangan itu yang ada TV itu tadi, mereka biasa menonton program-program yang ada di televisi. Jadi itu deskripsi tentang rumah Rafa. Nah, dari terjemahan tadi, kira-kira apa yang dijelaskan di bagian description text berdasarkan teks Rafa and his family? Di bagian description part itu dia menjelaskan tentang apa? Coba. Keadaan rumah Rafa. Keadaan rumah Rafa. Nah, keadaan rumah Rafa itu yang seperti apa maksudnya? Coba. Tidak memiliki ruang tamu. Tidak memiliki ruang tamu. Di rumah Rafa itu tidak memiliki ruang tamu. Apalagi? Mungkin ada lagi yang lain. Rumah Rafa itu ada apa saja di dalamnya? TV.
Ada? Ada TV. TV itu ada di mana? Di ruang keluarga. Apalagi yang diceritakan di paragraf yang kedua itu? Rumah Rafa menggunakan panggung. Rumah Rafa itu didesain dengan desain panggung. Jadi kemudian ada sebuah ruangan yang besar yang biasa digunakan sebagai ruangan keluarga. Jadi itu diceritakan di bagian description. Setelah membahas tentang generic structure of description, ada satu bagian lagi yang harus Anda ketahui di dalam teks deskripsi itu ada yang disebut unsur kebahasaan atau istilah lain language feature. Sama-sama. Language feature atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks deskriptif itu using simple present tense. Nah, ini. In description paragraph using simple present tense. We look at the paragraph at the text. Contoh kalimat simple present tense yang ada di dalam teks ini coba Anda perhatikan di situ. Far from the city. Itu salah satu contoh kalimat simple present tense. It is far from city. Nah, mengapa kalimat ini disebut kalimat simple present tense? Coba, mungkin ada yang masih mengingat. Kira-kira ciri dari simple present tense itu dia menggunakan apa? Karena penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks. Karena ada penggunaan huruf kapital. Mengapa ini disebut kalimat simple present tense? Karena ada penggunaan to be. To be itu apa saja? Anda masih ingat mungkin? M is are. Ada to be M, ada to be is, ada to be are. Nah, di sini yang digunakan itu adalah to be is. Kalimat ini bisa disebut kalimat simple present tense. Kemudian they often spend time at home by sitting at the veranda and seeing a mountain view. Kalimat yang ketiga di situ. Di situ dia menggunakan kata often. Often ini merupakan adverb of frequency. Kalimat yang menyatakan keseringan, seberapa sering orang melakukan sesuatu. Itu contoh simple present tense. Kemudian menggunakan kata kerja pertama using verb one. Di sini verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contoh di situ tadi kata kerja bantu to be. Ada kata is. Itu kata kerja bentuk pertama. Kemudian kata spare. Kata spare yang ini. This word. Word spare. It is the example of verb one. Kata kerja pertama. Contoh dari kata kerja pertama itu adalah spare, menghabiskan. Kemudian di situ ada kata di kalimat yang terakhir paragraf pertama. They go to the backyard. Go, kata go. Go artinya apa? Pergi. Nah, kemudian the decoration make people wonder and relax every time they see them. Jadi kata make di situ merupakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian ciri kebahasaan yang berikut. Terdapat kata kerja yang menggambarkan objek atau mengisyaratkan kepemilikan. Ya, ada kata kerja yang menggambarkan kepemilikan, kepunyaan.
Nah, di situ ada kalimat yang pertama, Rafa and his family. Ada kata his. His itu menggambarkan kepunyaan. Rafa dan keluarganya. Kemudian adjektif, ada adjektif. Ada kata sifat digunakan untuk menjelaskan objek. Di sini kata sifat. Ada kata sifat di sini. Fresh air. Fresh itu segar. Dia merupakan kata sifat. Nah, itu ada 3 bagian penting yang harus Anda ketahui dalam teks deskriptif. Yang pertama tadi, definisi dari teks deskriptif. Teks deskriptif adalah suatu jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan orang, binatang, tempat ataupun suatu benda. Umumnya yang dideskripsikan itu adalah bentuk, ciri, ataupun sifatnya. Kemudian yang berikut itu struktur teksnya. Struktur teks atau generic structure of descriptive text. First, identification. Introduce the object that will be described. In identification part, the writer introduce the object that will be described. Jadi di bagian deskripsi itu dia menjelaskan atau mengenalkan objek yang akan dideskripsikan. And then description part is tell detail about the characteristic of objects. Nah, sekarang silakan bergabung dalam kelompoknya. This is the LKPD, your LKPD, you should fill this table. Teksnya dibaca dulu, ada 2 teks, dibaca dulu, setelah itu perhatikan ini berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan tadi, Anda isi berdasarkan teks 1, title-nya apa, identifikasinya apa, description-nya apa. Begitu juga teks yang kedua. Silakan. Sudah selesai? Ya, silakan dikumpul. Oke. You have done your work. Now I want to give you one work again. Jadi satu lagi pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Jadi ini LKPD-nya. Tugas Anda ini mengurutkan kembali teks ini menjadi sebuah paragraf yang baik berdasarkan urutan dari teks generic structure, teks deskriptif. Thank you. And then we back to our problem. Contoh gambar tempat wisata yang tidak terawat. Nah, dari masalah ini kita sekarang diminta untuk menemukan solusi. Bagaimana cara mengatasi masalah tempat wisata yang tidak terawat ini. Silakan berdiskusi dengan teman. Sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan dari kelompok 1 menyampaikan apa kira-kira solusi yang ingin Anda berikan untuk mengatasi masalah tempat wisata yang tidak terawat. Kita sebagai pengunjung jangan membuang sampah sembarangan. Coba, itu dari kelompok 1. Kelompok 2. Sebagai warga masyarakat di sekitar, kita harus mencegah atau menjaga orang yang bermaksud jahat untuk merusak danau tersebut. Dari kelompok 3 sekarang, kita dengar solusinya. Kita harus menjaga dan melestarikan tempat wisata tersebut agar banyak dikunjungi oleh orang-orang. Ya. Nah, itu
solusi yang sudah Anda temukan untuk mengatasi masalah tempat wisata yang tidak terawat. Dari solusi itu Anda akan membuat poster. Sekarang silakan ambilkan bahan-bahan untuk membuat poster itu tadi. Sudah? Sudah. Baik. Setelah poster itu sudah Anda buat, maka sekarang tiba saatnya Anda akan menampilkan hasil pekerjaan Anda. Dari setiap kelompok sebentar maju untuk menunjukkan hasil karyanya. Dan kelompok lain memberikan penilaian terhadap hasil karya dari kelompok yang lain. Bisa paham maksudnya? Oke, sekarang silakan maju dan bawa dengan hasil pekerjaan Anda. Mulai dari kelompok 2. Silakan maju dan kelompok 1 dan kelompok 3 harus memberikan penilaian terhadap apa yang sudah mereka tunjukkan itu, yang sudah mereka kerjakan. Ya, silakan maju. Oke teman-teman, ini hasil kerja kami. Silakan menilai. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3. Warnanya tidak rapi, bagus. Warnanya tidak rapi, kurang menarik maksudnya. Yang lain. Jadi yang dinilai itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi ada yang menilai tentang kelebihan, ada yang menilai tentang kekurangannya. Silakan. Tulisannya bikin menarik. Tulisannya itu sangat menarik. Apalagi? Tempat tersebut sangat pantas dikunjungi. Tempat tersebut sangat pantas untuk dikunjungi. Ada air terjun. Air terjun. Itu sangat pantas dikunjungi. Coba yang lain. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Coba. Kelompok 3. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Rasanya rapi. Hiasannya itu rapi, tapi warnanya tadi yang kurang menarik ya. Iya. Jadi itu penilaian dari kelompok 2 kelompok Anda itu tadi. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk dan teman-teman yang lain berikan tepuk tangan untuk hasil karya Anda. Berikut kelompok 3. Ibu guru dan teman-teman, ini hasil kerja kami. Tolong menilai. Silakan menilai kelompok 1 dan 2. Kira-kira hasil pekerjaan mereka ini seperti apa? Warnanya terlalu terang. Warnanya begitu cerah sehingga ada yang ditutupi dari warna ini karena terlalu cerah. Coba yang lain. Tempatnya sangat indah. Tempatnya itu sangat indah. Yang lain. Tulisannya tidak jelas. bagus. Tulisannya tidak jelas. Tino. Hiasannya sangat bagus. Hiasannya itu sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Katakan yang terakhir kelompok 1. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat. Jadi ini hasil kerja kami. Kami minta teman-teman bisa menilai. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 beri penilaian untuk mereka. Warnanya tidak terlalu terang. Warnanya itu tidak terlalu terang. Warna gambar atau warna hiasannya? Warna ada yang bilang warna gambar, warna hiasannya juga itu tidak terlalu terang. Apalagi? Tempatnya sangat indah. Tempatnya itu sangat indah. Danau. Ada danau. Jadi danau itu sangat indah, pemandangan yang ada di danau itu sangat indah. Apalagi? Hiasannya sangat bagus. Hiasannya sangat bagus. Baik, sekarang silakan beri tepuk tangan dan kelompok kembali ke tempat duduk. Ya, baik. Jadi ini merupakan hasil kerja Anda. Ini poster yang merupakan solusi dari masalah yang sudah kita bahas tadi. Jadi saya harus memberi penilaian juga terhadap hasil kerja Anda ini. Jadi yang pertama,
Terima kasih karena Anda sudah berpartisipasi aktif sehingga menghasilkan sebuah karya ini. Nah, tadi ada penilaian katanya warna hiasannya itu tidak bagus. Tulisannya itu tidak terlalu terang. Kemudian apalagi gambarnya itu tidak terlalu jelas. Itu merupakan kekurangan Anda. Jadi kelebihannya itu dari setiap gambar karya ini tadi ada kelebihannya. Ada yang bilang tulisannya itu sangat bermakna. Kemudian hiasannya itu bagus. Ada yang bilang gambarnya itu, gambar tempat wisatanya itu sangat-sangat layak untuk dikunjungi karena sangat indah, karena sangat bersih dan juga bisa menarik minat orang untuk berkunjung. Jadi ini di sini ada yang memberikan saran supaya kalau berada di tempat wisata ini, Kuta Bali Beach ini, kita harus bisa bahagia. Berkunjung ke sana, sampai di sana kita harus bahagia. Kemudian ada yang menyarankan untuk tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Kemudian di sini no smoking area, tidak boleh merokok di tempat wisata ini. Kemudian be friend with your nature. Jadi harus bersahabat dengan alam. Kemudian keep clean, itu menjaga kebersihan. Kemudian di poster berikutnya, di sini ada let every people come again. Silahkan mengajak orang-orang untuk bisa berkunjung kembali. Kemudian poster berikutnya, do not pick the flowers. Nah, ini di tempat wisata itu tentu saja ada taman bunga. Jadi dia bilang don't pick the flower. Jangan petik bunga sembarangan. Jadi itu sedikit penilaian dari saya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kelas. Before we end our class, I want to ask you about the material that we have discussed. We have discussed about descriptive text, right? Betul tidak? Kita sudah membahas teks deskriptif tadi. Betul. Okay, now I want ask you some question. Apa definisi dari teks deskriptif? What the definition of descriptive text? Okay. You can answer in Indonesia. Jadi Anda bisa menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Apa itu teks deskriptif? Teks deskriptif adalah, coba silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Teks deskriptif itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Coba gue ulang lagi. Apa itu teks deskripsi? Coba Jason. Teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Nah, dalam teks deskriptif, we not only talk about the definition about description text, but we talk about generic structure of description text. Jadi kita tidak hanya membahas tentang definisi, tapi kita membahas juga tentang generic structure atau struktur teksnya. Apa kira-kira struktur teks dari teks deskriptif? Ada identifikasi, yaitu pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Di bagian identifikasi itu membahas tentang pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Jadi mengenalkan setiap objek yang dideskripsikan itu ada pada bagian identifikasi.
Kemudian teks di bagian description itu dia membahas tentang apa? Penginformasian tentang ciri-ciri suatu objek. Dia menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari objek tersebut. Jadi itu ada dua generic structure dari teks deskriptif, yaitu identifikasi dan deskripsi tadi. Kemudian the last point of descriptive text is language feature, or we can call in Indonesia is ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dari teks deskriptif itu apa saja? Menggunakan kata kerja pertama. Menggunakan kata kerja bentuk pertama, apalagi? Menggunakan simple present tense. Menggunakan simple present tense, apalagi? Menggunakan kata sifat. Jadi ciri kebahasaan dari teks deskriptif itu ada penggunaan simple present tense, ada penggunaan kata kerja bentuk pertama, dan juga ada penggunaan kata sifat. Itu tidak boleh lupa. Jadi itu hal-hal yang penting yang dibahas dalam teks deskriptif. Nah, sekarang Anda sudah mempelajari materi tadi, sudah berusaha mengingat-ingat kembali materi itu. Nah, sekarang Anda akan diberikan tes lagi. Jadi ada tes untuk Anda. Jadi ini ada post test. Our class today is enough, but before we end the class, I want to give a summarize about the material that we have learned. We have learned about descriptive text, right? Benar kan? Kita sudah belajar tentang descriptive text. Descriptive text is the text that tell about the object in details. And then the generic structure of descriptive text is identification part and description part. And in descriptive text, using simple present tense and then adjective, and use the verb fun. Kata kerjanya itu menggunakan kata kerja bentuk pertama, ada penggunaan kalimat simple present, dan juga ada penggunaan kata sifat. Itu yang dibahas dalam teks deskriptif. So, tentu saja dalam pembahasan hari ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Nah, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan ini, yaitu yang kurang menyenangkan ini, saya minta maaf. Jadi, untuk hal-hal yang menyenangkan, yang menurut Anda bermanfaat hari ini, silahkan dipertahankan. Keaktifan Anda dalam mengerjakan tugas itu harus bisa dipertahankan. Keaktifan dalam kelas menjawab pertanyaan itu harus bisa dipertahankan. To end our class today, because we have start with pray, to end the class we should end with pray. Jadi kita harus mengakhiri kelas kita dengan berdoa. Now let us stand together and pray together. One of you lead us to pray. In the name of the Father. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Say thank you to our teacher. Thank Thank you, Mom. Okay, thank you. You are welcome. See you.